Tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua negara yang terlibat dengan impor dengan cara memenuhi kebutuhan dalam industri akan barang dan jasa yang tidak terbaik secara lepas, memperluas pasar untuk produksi domestik, meningkatkan produktivitas dan daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta menambahkan devisa negara melalui aktivitas ekspor dan investasi asing. Selanjutnya yaitu konsep perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa antar individu, perusahaan atau pemerintah dan dua negara atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan, memenuhi kebutuhan domestik, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang pertama, manfaat. Yang pertama, terjadinya persahabatan antar negara. Yang kedua, bertambahnya pendapatan negara, salah satunya melalui adanya penerapan bea impor, pajak pertambahan nilai untuk barang mewah atau PPNBM, dan bea cukai. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Yang keempat, bertambahnya pangsa pasar sehingga menambah keuntungan yang diperoleh. Ini yang tidak tadi ya? Manfaat yang kelima, Ini kan baik ya ke lapangan sana kita. Yang keenam, Kan terjadinya waktu musim hujan kan enak tidur. Musim hujan di sini sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. hujan-hujan Yang tidur. ketujuh, terbukanya lapangan pekerjaan atau memperluas pekerjaan. Dan kedelapan, meningkatnya kualitas produksi. Modal pendorong dan penghambat dalam perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga menyebabkan hasil produksi yang berbeda. Dua, adanya perbedaan kemampuan penguasaan teknologi dalam mengolah sumber daya alam. Ketiga, perbedaan biaya produksi, adanya perbedaan biaya produksi atau mempengaruhi harga jual satu barang. Yang keempat, selera masyarakat. Sebagian masyarakat memiliki selera atau ketertarikan terhadap barang impor. Hal tersebut antara lain disebabkan barang yang dihasilkan di luar negeri lebih unik dan kualitasnya lebih bagus. Yang kelima, keinginan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri karena tidak semua barang dihasilkan di dalam negeri. Yang keenam, keinginan untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan keuntungan. Hal ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan atau masyarakat yang bisa menjual barangnya ke luar negeri. Dengan demikian akan diperoleh keuntungan dari kegiatan perdagangan internasional. Yang ketujuh, adanya kelebihan produk yang dihasilkan di dalam negeri sehingga perlu dijual ke negara lain. Yang ke-8, adanya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara yang bisa hidup sendiri. Kebijakan perdagangan internasional. Pengertian, kebijakan perkembangan internasional terhadap perekonomian Indonesia adalah serangkaian tindakan pemerintah dan institusi internasional yang mengatur perdagangan dan investasi, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan melindungi industri domestik. Jenis kebijakan, kebijakan proteksionis, bertujuan melindungi industri domestik dan persaingan luar negeri melalui tarif, kuota impor, dan subsidi. Kebijakan perdagangan bebas, bertujuan mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan untuk mendorong pertukaran barang dan jasa antar negara secara lebih luas. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Neraca pembayaran terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, neraca transaksi berjalan atau current cost, mencatat seluruh transaksi yang melibatkan barang dan jasa, yang terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa, pendapatan, transfer, unit unilateral. Yang kedua, transaksi modal dan keuangan, mencatat arus masuk dan keluarnya modal serta investasi yang terdiri dari investasi langsung dan investasi portofolio. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama dalam ekonomi internasional juga sangat penting karena membantu negara saling memenuhi kebutuhan, memperluas pasar, meningkatkan pertumbuhan, mempercepat transformasi teknologi, dan menjaga stabilitas ekonomi global sehingga menciptakan keuntungan bersama yang berkelanjutan.
Perkenalkan, saya Salsan dari kelompok 5. Bagaimana dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap daya saing produk lokal? Bagaimana dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap daya saing produk lokal? Terhadap daya saing di kelompok berapa? Izin menjawab pertanyaan dari peserta. Neraca surplus dianggap menguntungkan karena menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima lebih besar daripada pengeluaran kalau dalam konteks ekonomi. Neraca perdagangan surplus nilai ekspornya lebih besar daripada impor, yang artinya negara lebih banyak menjual barang atau jasa ke luar negeri daripada membeli. Hal ini menguntungkan karena bisa menambah devisa negara, cadangan valuta asing, meningkatkan daya saing produk lokal, dan membantu pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Oke, terima kasih. Andika, ada yang nak kata guys? Hah? Tidak. Kak, masuk nih soal TKA. Kau jawab. Kami tidak? Ekonomi. TKA. Selesai, Bapak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsan. Bagaimana dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap daya saing produk lokal? Jawabannya, kebijakan perdagangan internasional dapat membuka akses pasar luar negeri sehingga mendorong produk lokal meningkatkan kualitas dan efisiensi agar lebih kompetitif. Namun, kebijakan yang terlalu terbuka juga membuat produk impor yang lebih mudah masuk sehingga produsen lokal harus bersaing lebih ketat. Dengan dukungan pemerintah dan inovasi, kebijakan ini bisa memperkuat daya saing produk lokal baik di pasar domestik maupun internasional. Apakah sudah terjawab? Jelaskan hubungan antara perbedaan biaya produksi dan konsep keunggulan komparatif. Jelaskan hubungan antara perbedaan biaya produksi dan konsep keunggulan komparatif. Komparatif, serta bagaimana hal tersebut serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pola perdagangan internasional Dia orang belakang. Mengapa kondisi geopolitik suatu negara bisa membuat kegiatan perdagangan internasional? Jika Indonesia terkena dampak kebijakan internasional, Pertanyaan dibatasi dah. enggak Bu. Satu kelompok berapa menit? Batasi ya. Di hari ini harus selesai ya. Jika Indonesia terkena dampak kebijakan internasional, Satu kelompok baik. sektor mana yang paling rentan?
Menurut kalian, kayak di antara pertanian atau perikanan atau industri? Diri kanan. Salah. Enggak wah. Enggak sel. Dia ke WC. Apa ya? Dia ke sendiri. Kenapa nggak berdua terus? Aku gila ke sendiri. Kalau balik baru dia keluar. Hubungan antara perbedaan biaya produksi dengan keunggulan perbedaan biaya produksi jadi dasar munculnya keunggulan komparatif karena biaya produksi berbeda-beda. Tiap negara mempunyai produk yang lebih efisien untuk dibuat. Nah, keunggulan komparatif ini yang menentukan pola perdagangan negara ekspor barang yang murah diproduksi dan impor barang yang mahal diproduksi sendiri. Kenapa dapat mempengaruhi pola perdagangan? Karena pola perdagangan terbentuk dari efisiensi biaya produksi. Kalau suatu negara lebih murah memproduksi barang tertentu, maka negara itu akan mengekspor barang tersebut. Sektor yang bersifat untuk difokuskan adalah sektor yang berbasis sumber daya dan memiliki daya saing. Sektor pertanian dan perkebunan, contohnya sawit, karet, kakao, kopi, rempah, dan hasil laut. Karena Indonesia kaya sumber daya alam dan komoditasnya laku di pasar dunia. Dengan fokus pada sektor tersebut, Indonesia bisa lebih siap menghadapi perubahan kebijakan internasional dan tetap menjaga daya saing ekonominya. Betul lah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Izar. Mengapa kondisi geopolitik suatu negara bisa menghambat kegiatan perdagangan internasional? Karena ketidakstabilan politik dan keamanan seperti perang, konflik, kudeta membuat jalur distribusi terganggu dan investor enggan masuk. Yang kedua yaitu sanksi ekonomi atau embargo dari negara lain membatasi ekspor impor barang dan jasa. Yang ketiga, hubungan diplomatik yang buruk memicu kenaikan tarif atau pembatasan kuota. Apakah sudah terjawab? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky.
sampai kepada Kak Juni. Kak Juni.